Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun perkenalkan, nama saya Dian Fauzia, semester 5 Prodi PIAUD, STAI Ibnu Rus Kota Bumi. Mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, dosen pengampu Halen Dwistia MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan anak usia dini. Apa sih perkembangan psikologi anak? Psikologi perkembangan anak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perubahan perkembangan dari bayi, balita, hingga remaja. Ilmu ini menganalisa pertumbuhan anak secara keseluruhan, mulai pertumbuhan, perkembangan fisik motorik atau gerak, perkembangan kognitif atau otak, sampai pembentukan kepribadian dan identitas. Terdapat beberapa permasalahan dalam psikologi anak, misalnya pengaruh masyarakat dan lingkungan terhadap karakter dan kepribadian anak. Psikologi anak memiliki jangkauan topik yang sangat luas, sampai dengan berbagai aspek, yaitu yang pertama, perkembangan fisik. Apa sih perkembangan fisik itu? Perkembangan fisik yaitu mengamati perubahan dan perkembangan sistem organ sampai anak mencapai usia dewasa. Untuk mengetahui dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur lingkar kepala. Hal itu dapat diperiksa agar mengetahui apakah seorang anak dapat tumbuh dalam batas normal atau tidak. Selanjutnya, perkembangan otak atau kognitif. Hal ini berhubungan dengan kapasitas mental, bagaimana kemampuan motorik berbahasa dan memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, perkembangan ingatan atau memori. Hal ini dekat hubungannya dengan perkembangan otak atau kognitif dan mengamati bagaimana proses ingatan bekerja dan berkembang. Perlu diketahui bahwa psikologi anak tidak hanya berkaitan dengan anak-anak yang tumbuh secara fisik, namun juga perkembangan mental dan sosial emosionalnya. Jika anak berusia 3-5 tahun, si kecil akan mulai sadar dengan berbagai perkembangan dan inisiatif. Saat balita, si kecil mulai sadar dunianya yang sangat luas. Perkembangan psikologinya semakin bertambah dengan segala inisiatif. Akan muncul banyak hal tantangan baru baginya. Jika orang tua menemani si kecil pergi ke taman atau bermain, berusaha untuk mengizinkan anak-anak dalam mencoba hal-hal baru, mulai banyak kegiatan di luar rumah. Perlu sesekali memperbolehkan si kecil untuk tetap bereksplorasi. Cobalah untuk tetap mendukung dalam segala hal. Konteks utama yang membantu orang tua dalam menganalisis psikologi anak yaitu yang pertama, konteks sosial. Apa sih konteks sosial itu? Konteks sosial adalah berfokus terhadap hubungan si kecil dengan teman sebayanya dan orang dewasa. Bila terus dilatih, si kecil akan belajar mengenai pemahaman proses berpikir, belajar, dan berkembang. Untuk masalah konteks sosial ini, si kecil akan mendapatkan melalui berbagai situasi, mulai dari keluarga, sekolah, hingga teman sepermainannya. Selanjutnya, konteks sosial ekonomi. Hal ini tidak bisa dipungkiri loh, karena menjadi salah satu faktor anak dalam kebutuhan. Status sosial ekonomi yang didapat oleh anak tidak mengacu perkembangan psikologinya. Konteks sosial ekonomi bisa dipicu dari keseharian yang dijalani hingga beberapa banyak mainan yang akan diterimanya di rumah. Nah, 3 faktor inilah yang berdampak besar pada psikologi si kecil loh. Bila si kecil kurang mendapatkan peluang dari ketiga konteks ini, maka orang tua perlu membantunya agar dirinya kembali tumbuh hingga dalam sikap yang sesuai dengan harapan orang tua. Selanjutnya, konteks budaya yang diterima si kecil dapat memberikan nilai sosial, tradisi atau kebiasaan di rumah, hingga cara hidup di sekitarnya yang dapat mempengaruhi perkembangan pola pikir. Sebuah penelitian juga mengatakan bahwa eksplorasi dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya bisa diterapkan melalui pola asuh. Setiap pola asuh di dalam keluarga memang berbeda-beda. Namun, adapun pola asuh yang telah ditetapkan dapat berguna serta membantu perkembangan psikologi si anak.
Demikian penjelasan mengenai perkembangan psikologi anak dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen ya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.